mungkin bisa dibilang mempermasalahkan lantaran dia kurang mengerti dengan pembahasan saya. Memang pembahasan saya waktu itu dia tidak di majelis seperti ini, tapi saya secara langsung sendiri. Ya. Jadi ada yang menuduh saya itu mujassimah. Mujassimah itu menjisimkan Tuhan. Lantaran saya mengatakan bahwasanya ba itu adalah zat atau zatullah. Jadi kalau yang dimaksud memang ba itu adalah huruf, ya memang iya, berarti mujassimah. Tapi sebodoh-bodohnya orang masa menyembah huruf iya kan? Nah, ada saya rasa sebodoh-bodohnya orang, makanya saya heran kok daripada kalangan ustadz yang protes jamaah kita itu nggak ada yang protes karena paham semuanya. Ya, itu. Ya mereka ada yang mengatakan bahwasanya ia memang menjamin paham semua. Ya setidaknya nggak paham nggak apa-apa lah bilang. Cuma saya justru malah berpikir, saya sebenarnya nggak yakin kalau para ustadz alim-alim dari pondok itu sampai puluhan tahun baca kitab kuning semuanya pasti semuanya. Tapi kok nggak ngerti gitu loh. Justru mereka itu nggak ngerti dengan penjelasan saya juga nggak ngerti kenapa sampai nggak ngerti gitu loh. Dengan kapasitas ulama, dengan kapasitas ustadz yang sudah berdakwah kemana-mana. Dan saya katakan bahwasanya loh, sampai itu berdakwah itu mengenalkan orang kepada Allah, mengajak kepada Allah. Lah kalau nggak tahu Allah sampai orang mau diajak kemana? Logikanya aja, kan? Orang ngajak mendekat, ayo mendekat kepada Allah. Mau mendekat kemana? Berlindung kepada Allah. Mau berlindung kemana? Kalau kepada Allahnya nggak tahu tempat berlindungnya. Lah ini permasalahan. Makanya saya sebetulnya tadinya tuh nggak yakin kalau teman-teman itu nggak ngerti perkara ini, karena memang sudah kapasitasnya ya dia alim di atas saya. Jadi kalau ba ini yang saya ini baknya bismillah ini kan menunjukkan zat. Pertanyaan yang saya jelaskan bahwasanya bismillah dulu. Ya, baik saya berdiri ya, apa-apa ya. Bismillah. Ini oleh ulama ini dibagi tiga kata. Ini ba, kemudian ism ini nama, kemudian ismnya, kemudian Allahu. Makanya saya memang sakit mengatakan bahwasanya ba ini adalah zat. Kenapa dikatakan zat? Ini kan keterangan, ya. Bukan ba ini Tuhan. Jadi kawan-kawan yang di luar sana menuduhnya saya itu menjisimkan Tuhan bahwasanya karena sesuai dengan kata-kata yang soreh. Kata soreh itu ya seperti itu sebetulnya kan asing di tasawuf ya. Bahasa soreh dan bahasa kinayah itu agak-agak asing di bahasa tasawuf kalau dibawa ke tasawuf. Karena itu umum bahasa itu biasa dipakai oleh ilmu fikih. Terkhusus yaitu umpamanya pada saat perceraian ya atau apalah dalam urusan fikih. Ada memang bahasa kinayah, ada bahasa soreh. Yang kinayah itu contohnya kamu umpamanya nanti kalau tidak pulang nanti keluar aja lah dari rumah ini. Nah ini kan butuh tanda tanya kan, kinayah. Ya, apa memang udah putus cerai atau tidak kan? Itu. Tapi kalau bahasa sore itu ku ceraikan kamu hari ini juga atau kamu ku talak 3 itu sore namanya. Jadi nggak butuh penafsiran lagi, jelas anunya kan? Dan ini nggak butuh niat oleh ulama, jadi langsung putus cerainya. Dan ini maka itu bahasa sore dan kinayah itu lebih dikenal di dalam ilmu fikih, ilmu syariat. Maka itu ilmu hakikat nih, ilmu tasawuf nih, ya mau dihukumi dengan ilmu syariat yang nggak masuk, bukan wilayahnya sebetulnya kan. Tapi oke lah, nggak apa-apa, saya memahami karena kata-kata saya itu memang kalau dibawa ke fikih itu memang adalah kata-kata yang soreh. Akan tetapi di dalam tasawuf walaupun kata-kata sore itu butuh pemaknaan. Ba ini adalah keterangan zat, biar saya jelaskan lagi. Ini kan huruf ini kan gambar yang menjelaskan kepada kenyataan, maka itulah hakikat. Bukan ba ini Tuhan.
Saya lucu-lucu gimana gitu, gili-gili gimana. Kalau sampean kan nanya kan saya nggak masalah kan. Ini orang katanya kiai, katanya ulama. Nah, kok bisa nggak ngerti gitu masalah ini? Masya Allah. Ini keterangan zat. Kalaulah orang ngerti tentang hakikat daripada ba ini, artinya menunjukkan wujudnya Allah. Wujud itu apa? Wujud itu kan zat. Wujud itu zat. Makanya wujudnya siapa? Wujudnya Allah. Wujud itu dirinya Allah Ta'ala. Dirinya Allah Ta'ala itu namanya zat. Zat itu jangan dibayangkan seperti tepung, seperti kayu, seperti apa. Lah itu wujud, itulah zat. Ya. Kapan itu kita rasakan? Kapan itu nyatanya? Pada saat kita hilang sifat kita, hilang asma kita, hilang af'al kita, hilang wujud kita. Makanya kewajiban kita itu yaitu adalah mematikan diri. Mutu qablaan tamut, matilah kamu sebelum mati. Makanya kalau tidak mati tak akan berjumpa dengan Allah. Cuma kematian di sini bukan kematian secara lahiriah umum secara syariat, akan tetapi mati maknawi namanya. Mati maknawi itu maknanya bagaimana? Maknanya kembali kepada la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan atas Allah. Artinya kita sudah tidak punya lagi sifat yang 7 sifat ma'ani itu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, sudah tak ada lagi dahirnya. Yang bertubuh kita ini sudah tak ada lagi. Yang rohaninya yang melazimkan yaitu adalah sifat maknawiyah, kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, sudah tak ada lagi. Yang sifat ma'aninya sudah diserahkan, sifat maknawiyahnya artinya dahirnya sudah diserahkan. Karena ini artinya diserahkan bagaimana? Tidak diakui. Dahir ini adalah sami'un, basirun, ya, mutakallimun, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, itu semuanya bukan punya kita. Jadi itulah maksudnya. Makanya kalau itu diakui kuatnya kita, hidupnya kita, ya, kehendaknya kita, kuasanya kita, kafir kita namanya. Berarti kan kita nampak diri kita kan? Nampak diri kita, karena kita mengakui ini adalah hasil kita, kuat kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Akhirnya ketika kita beramal tak akan jadi menjadi amalan yang saleh karena kita masih memiliki amal. Coba, memiliki jabatan, memiliki harta, inilah penyebab orang sombong, inilah penyebab orang karena dia masih merasa memiliki jabatan, memiliki hidup, memiliki, mendengar, memiliki, kuat, memiliki dia. Tapi kalau sudah tak punya lagi apa-apa, apa yang mau disombongkan? Orang dirinya aja nggak ada kok, ya kan? Kalau sudah tidak ada, lahir dan batinnya sudah tidak ada, maka siapa yang ada? Yaitu adalah dialah yang hidup, dialah yang kuat, dialah yang mendengar, dialah yang maha melihat, dialah yang maha berkehendak, dialah yang maha berkuasa. Itu namanya yang semuanya telah keluar daripada Allah. Daripada Allah. Gambarannya yaitu adalah huruf ba. Paham ya? Gambarannya yaitu adalah huruf ba. Makanya ketika kita mengatakan bismillah, dengan Allah. Cuma kalau orang kadang bingung kan dibilang dengan Allah. Makanya paling pasnya itu atas nama Allah. Berarti kan bukan atas kehendak kita kan, tapi semuanya atas kehendak Allah. Berarti kita tak ada lagi pengakuan kita, apapun yang kita lakukan. Makanya Nabi katakan kullu amrin dibalin la tubda bismillahirrahmanirrahim bahwa akta la yubda bismillahirrahmanirrahim bahwa akta, ya, setiap perbuatan yang baik, ya, la tubda bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kena pahamkan bismillahirrahmanirrahim, bukan bacaannya doang. Kalau cuma bacaannya, ya burung beo pun kalau diajari pandai dia. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang kafir pun pandai baca ini. Budak kecil pun pandai baca ini.
Tajwidnya pun pandai kalau dia jadi tajwidnya itu. Tetapi masa kita galangan kiai, enggak, masya Allah. Ini fenomena. Padahal ada Syekh As-Sarbini mengatakan, ya, Syekh As-Sarbini mengatakan bahwasanya, ya, Allah menurunkan 404 kitab. 404 kitab ini isinya berkumpul pada 4 kitab, yaitu adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Lah, semua yang 30 juz di dalam Al-Quran itu berkumpul pada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah yang 7 ayat itu semuanya berkumpul, yaitu adalah pada lafaz Bismillah. Dalam riwayat yang lain ada kelanjutannya, yaitu adalah seluruh yang ada di Bismillah itu berkumpul pada huruf ba. Coba, huruf ba itu berkumpul pada satu titik, makanya semuanya itu adalah berawal daripada titik. Maka itu di dalam kitab Sirrul Asrar, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menampilkan hadis qudsi yang berbunyi awwalu khalaqtullahil kalam. Yang pertama diciptakan oleh Allah yaitu adalah al-kalam. Maksudnya apa? Yaitu adalah titik pertama. Makanya titik ini dikatakan yaitu adalah nuqtatul wujud. Nuqtah wujud, awal wujud. Apa awal wujud itu? Tidak ada, alam semesta ini dulu tak ada. Sifat pun tak ada, Nur Muhammad itu pun belum ada. Yang ada nuqtatul wujud, yaitu adalah zat yang ada semata-mata. Makanya disebut nuqtatul wujud, yaitu adalah alam ahadiyah. Alam ahadiyah. Alam ahadiyah ini adalah belum ada segala sesuatu yang ada, hanya zat semata-mata yang ada. Makanya di alam ahadiyah ini nama Allah itu belum bernama Allah, tapi dia adalah Al-Hayat. Dia adalah Al-Hayat, hidup. Makanya ketika kita matikan, alam semesta ini sudah kullu syai'in halik illa wajhah, segala sesuatu itu pasti hancur. Makanya Syai'atullah Imam Qusairi yang ditampilkan oleh Syai'atullah Sakandari ketika menafsir tentang kullu syai'in halik illa wajhah di dalam kitab Al-Hikam, maka yang dimaksud dengan kullu syai'in halik illa wajhah itu yaitu adalah dalam bagian hakikatnya, yaitu adalah segala sesuatu ini hancur. Hancurnya bagaimana? Hancur maknawi, artinya tidak ada. Kenapa dikatakan tidak ada? Karena alam semesta ini yaitu berasal daripada nuqtatul wujud. Hakikatnya itu tidak ada. Ini yang ada. Adanya alam semesta yang wujud daripada titik zat ini, daripada zat Allah itu, ya, karena ini diadakan. Makanya ini semuanya akan binasa. Inilah yang tetap wujud kekal selama-lama. Zat lah. Ini gambaran, jangan dibayangkan ini adalah wujudnya Tuhan. Ini cuma keterangan. Makanya yang merasakan lah, yang paham lah, yang dapat tuh. Makanya Bapak kalau tak dapat di luar sana maupun di luar sini, nungging pun nak dijelaskan Bapak takkan paham. Ya kan? Subhanallah. Hakikatnya apa? Begini Pak, kita coba kita logikakan aja biar lebih mudah. Ya, bahwasanya yang kekal itu hanya Allah. Allah yang kekal. Yang lain ini itu mudas, yang zahir maupun yang batin, maupun surga maupun neraka. Makanya yang dikatakan khalidina fiha, di dalam surga itu bisa ada, bisa tidak ada. Karena kekekalan surga dan neraka itu tidak mungkin sama dengan kekekalannya zat Allah itu sendiri, kebenaran yang absolut. Artinya di kekekalan itu selama-lamanya itu menurut takaran Allah, menurut kehendak Allah. Kalau kekal sebagaimana, berarti ada dua yang kekal dong. Jadi surga kekal, Allah
Allah kekal. Kita kekal, artinya yang dimaksud surga kekal dan makhluk kekal kita itu kembali ke alam baka karena kembali kepada nuqtatul wujud, baru kita kekal, baru alam makhluk itu kekal. Artinya yang berada di angan-angan makhluk itu kekekalan surga khalidina fiha beserta orang-orang yang masuk ke dalamnya, yaitu adalah kekekalan yang angan, yang menurut kehendak Allah. Makanya yang harus dipahami dulu sebetulnya apa sih surga itu sebetulnya. Kita kadang dalam agama ini berbicara surga, bicara neraka, nakut-nakut orang kadang, tapi nggak tahu apa itu sebenarnya. Orang beriman itu, ya, dia akan hakul yakin kalau dia tahu tentang apa yang diyakini. Bapak nggak akan bisa yakin kepada saya kalau cuma dengar namanya saja. Tapi Bapak pernah ketemu saya, tahu kalau itu adalah namanya saya, sifatnya saya seperti ini, seperti itu, Bapak tidak akan bisa digoyah. Kalaupun ada orang mengaku saya, Bapak tidak akan mempercayainya. Kenapa? Tapi kalau cuma dengar namanya saja, artinya tahu Tuhan itu adalah Allah namanya, dari nenek moyang, dari ustadz, dari apa, tapi dia tidak pernah tahu mengalaminya, ya, artinya dirinya tidak lebur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mengaku dirinya dia masih hidup, masih kuat, masih berkehendak, masih berilmu, masih kuasa, dia tak akan jumpa dengan Tuhan. Yang ketemu adalah makhluk, yang ketemu adalah dirinya. Maka itu namanya yang tak nampak kepada Allah, itu namanya kafir. Coba, kafir ini maknanya kan tertutup, tapi mereka dibilang kafir marah. Coba, kafir itu maknanya kan kafara. Kafara itu maknanya tertutup. Oleh bahasa Inggris dia itu adalah kafir. Tak tahu mana yang duluan, apa bahasa Inggris duluan, apa bahasa Arab duluan, wallahu a'lam kan. Yang jelas dua bahasa itu sama. Kan cuma beda pengejaan aja. Kafir itu tutup, kafir dalam bahasa Arab ya tutup. Makanya kalau nggak nampak kepada Tuhan yang kita sembah, kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah bersifat ad-dahir. Huwal awal, dia maha awal tanpa awal. Huwal akhir, dia adalah maha akhir. Huwal dahir, dia adalah maha nyata. Huwal batin, dia adalah maha batin. Kenapa dikatakan batin? Yang tak nampak itu batin sama dia. Yang tak menyaksikan Allah itu dia batin. Entah nampak kan? Batin itu barang tak nampak, barang gaib sama dia tuh. Tapi bagi yang menyaksikan Allah, kapan bisa menyaksikan Allah? Kalau sudah dirinya sudah tak ada, alam makhluk sudah tak diakui lagi, dia sudah lebur kembali kepada nuqtatul wujud, maka sebenarnya kenyataan Allah, kenyataan alam semesta ini menunjukkan atau menerangkan kenyataannya zat yang wajib al-wujud. Makanya Allah katakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun wajahmu engkau hempaskan, maka disitulah wajah Allah. Paham? Kenapa? Yang dilihat alam semesta dengan mata kepala ini adalah bayang wujud semu, bukan wujud yang sebenarnya. Karena asalnya dia tidak ada, dia bisa binasa. Ini aja yang kekal, ini asalnya dari sana. Makanya ketika kita melihat kepada segala sesuatu di dalam diri kita maupun di luar diri kita, hendaknya kita adalah melihat zat yang baka, yang menjadi. Makanya jangan terputus kepada pandangan syariat, pandangan mata. Kalau kita terputus berhenti pada pandangan mata, maka ternyata Allah sudah kafir kita. Melihat papan, dia sampai ada yang ngomong kemarin, kok sampai nggak ngelihat saya sebagai Allah katanya. Loh, saya melihat Allah. Bapaknya diajarin lebih apa? Betul. Alat kan, karena dia datang ke sini bawa ilmu, dia nggak mau lepaskan diri dia, bertempur dia, iya kan? Kalau bawa ilmu datang ke sini, bapak tak akan dapat, karena nggak ikhlas kan belajarnya itu, nggak nerima, ya. Artinya ilmu itu coba lepaskan dulu, groundkan diri kita dulu, terima dulu, nanti sudah ketemukan di mana titik temunya. Pasti sama kok, cuma tingkat kepahaman aja yang berbeda. Bapak udah belajar di sana tuh, lepaskan aja dulu, dengar aja dulu, bagus-bagus. Nanti kalau kita ada pusing di sini, pusing-pusing, yang ini yang di dalam ini sudah diadu dengan yang datang ini diadu, beradu kelahi dia. Yang ada kita jadi korban kan, pening dia. Akhirnya nanti ngapir-ngapir orang.
Oh, saya udah dihukumi Pak, kafir saya bilang, karena saya mujassimah, udah dihukumi saya. Ya saya ya enggak masalah, saya bilang, saya dikeluarkan dari yang sampai cuma kalian aja yang keluarkan saya dari Islam, ya enggak apa-apa saya bilang. Tapi nyatanya saya katakan, lah yang enggak nampak Tuhan itulah yang kafir, kan? Insyaallah. Ya begitu namanya, orang nggak tahu suruh tahu kan, saya repot juga kadang Pak. Orang nggak paham suruh paham kan repot kan. Ya udah terserah ente lah, mau ngapir lah, sendiri aja lo di gitu. Allahu akbar, lillahil hamd. Itu saya katakan adalah alam ahadi. Itu Pak, keterangan kul huwallahu ahad Allahu samad. Itu kan makanya surat itu dikasih nama surat Ikhlas, karena di situ menyatakan dirinya kita tidak ada. Coba kul huwallahu ahad, coba nih mana tadi ahad, kemudian somad, ya lam yalid walam lam yalid mana lam yalid walam yulad. Nah sorry nih saya keburu-buru. Lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Terjelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah yang jadi 7 martabat pada diri kita nih kenyataannya. Makanya kalau paham kulhu itu ikhlas, semuanya telah berbalik kepada alam ahadiyah lagi. Makanya di sini ahad lagi nih. Pahamkan? Dulu kita tuh berada di alam ahadiyah, ini berada di alam sifat, ini berada di alam asma kita, ini kita berada di alam roh, ini berada kita di alam misal, ini kita berada di alam acam, ini berada kita di alam insan. Kita ini sudah bertubuh lengkap sekarang. Makanya kita namanya insan kamil. Ini semuanya sudah turunannya lengkap nih. Ada pada diri kan? Paham? Makanya kalau nak dipahami, makanya nak sampai surat itu dinamakan dengan surat kita bilang ikhlas, tapi masih ada diri, masih punya amal, masih punya harta. Udah sering saya analogikan tuh, kalau udah dikasihkan semuanya masa ada, kalau masih di tangan berarti nggak dikasihkan, gak ikhlas namanya. Omongnya aja ngasih. Makanya ketika kita sudah serahkan lahir dan batinnya kita semuanya, artinya ini kan cuma turunan Pak. Ini namanya tanazzul, jalan turun dari alam ahadiyah wahdah wahidiyah, ini turun ke alam ruh, turun ke alam misal, turun ke alam ajsam. Udah berjasad kita nih sekarang nih. Kita ini sebelum di sini ini kan Pak berada di alam ajsam, alam jasad itu sudah berbentuk tubuh pada diri kita tuh, berada di rahim ibu kita. Sebelum itu kita berada di alam masih berupa darah, daging, ya, mada, madi, mani. Nah ini alam mesal ini mada, madi, mani, manikem. Sebelum itu kita berada mada, madi, mani, manikem itu kita masih berada di dalam unsur-unsur apa yang dikonsumsi oleh orang tua kita. Dari makanan kita, dari ikan kita, dari yang dimakan, dari tumbuhan, dari sayuran, dari apa semua itu ketika menjadi membentuk kita jadi darah, makanya kita kontak dengan alam. Dari unsur air, dari unsur angin, daripada unsur api, daripada unsur kan ini kan yang dikonsumsi ini kan turunan kita tuh sebelum kita berjasad dilahirkan ke muka bumi ini nih. Sebelum itu dia berada di alam ruh, makanya tanazzul itu namanya turun, kan? Berada di alam ruh kita tuh sudah ada. Sebelum bapak, sebelum ibu itu kita sudah ada. Nah, keberadaan kita itu berada di alam ruh sekarang ini kan udah lengkap nih pada diri kita nih.
Makanya disebut insan kamil, manusia sempurna. Maka itu kita itu bisa menjadi manusia sempurna kalau kita sudah mengetahui ini semuanya. Itu yang berhak menjadi khalifah di muka bumi ini. Itu sesuai dengan penciptaan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah. Sebelum roh itu yaitu adalah berada di alam asma. Sebelum asma itu kita berada di alam sifat. Sebelum ada sifat itu ada zat. Inilah zat yang disebut nuqtatul wujud. Ba gambarannya, bukan ba itu Tuhan. Masa sebodoh-bodohnya orang lah saya bilang, masa orang mau aja dibodohin sama saya suruh nyembah ba gitu kan. Lebih baik kan orang yang nyembah Yesus kan jelas kan ada oknumnya kan. Bisa bergerak. Tapi kan kita yang tahu Tuhan nggak mungkin lah menyembah selain Allah kan. Makanya pentingnya itu kita itu mengenal Allah itulah biar kita tidak tersembah kepada yang lain. Kalau kita tidak mengenal kepada zat yang wajib al-wujud ini, yang wajib wujudnya nih, dia bingung dengan bahasa zat dan wujud. Iya, beda katanya zat dan wujud. Nah, wujud ini adalah apa? Itu adalah yang wujud itu zat. Makanya ketika alif lam lam ha ini di i'rab dia Allahu lafdzul jalalah. Ini ilmu nahwu ya. Allahu lafdzul jalalah. Allah itu adalah lafaz jalalah. Huwa, adapun ini alif lam laha ini Allahu ini ismun, dia nama. Nama daripada apa? Nama daripada zat. Jelas kan? Tadi kan sudah dibagi jadi 3 kalimat nih oleh ulama nih. Huwa ismun dari apa? Daripada, makanya di keterangannya ismun apa? Ismun lizatil wajibatil wujudi, nama daripada zat yang wajibal wujud. Kenapa pula takut dia bilang zat yang wajibal wujud? Bilang wujud itu enggak mungkin. Wujud itu kan daripada zat. Zat itulah wujud, bukan bentuk. Malah ainun ra'ab, dia tidak pernah terlintas daripada mata, tak pernah ditengok dengan mata. Wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar dengan telinga. Malah hatara ala qalbul basar, dia tidak pernah terbesit di dalam perasaan. Artinya perasaan kita itu sudah lenyap kepada Allah, tinggallah rasanya Allah. Maka itu Allah katakan bahwasanya ma min khairin fa min Allah. Makanya tadi kan bismillah itu la tubda bismillahirrahmanirrahim kan. Nah, sampai mekik-mekik nih saya. Enggak apa-apa ya Bunda ya. Yang belum paham ya apa-apa, nanti kan paham juga. Saya ulang-ulang kan. Ini saya ambil apa namanya nih gaya ekstrimnya sekarang nih. Ya paling tidak kasihan mereka kalau ngapirkan kita tuh kan. Padahal secara bahasa sebenarnya kan kalau nggak nempatkan kan dia yang kafir tuh. Secara bahasa ya, saya tidak mengkafirkan secara syariat. Nggak berani. Bagaimanapun dia la ilaha illallah juga kan, walaupun hanya dengar tahu namanya aja kan. Ya tetap umatnya Rasulullah harus kita muliakan. Ya kan, makanya kita ahlu sunnah wal jamaah itu dilarang nggak boleh ngapir-ngapir orang. Ya. Maka itu kata Nabi apa? Ya. Jadi yakhruju minan nari, dia akan dikeluarkan katanya umatnya Nabi itu nanti di akhirat. Ya. Bagi siapa yang di hatinya itu fil qalbi zarratin bi apa namanya? Apa bil iman apa bi ghairil iman gitu. Ya, dia akan dikeluarkan umatnya Rasul itu nanti di neraka itu yang ada sebiji zarrah di dalam hatinya itu adalah daripada minal iman, daripada iman. Makanya kita nggak boleh ngapir-ngapir orang, Pak. Ya kan? Bagaimanapun saudara kita itu tetap dia la ilaha illallah. Pernah dia bersahadat, pernah dia yakin, dia tetap nanti ujungnya kalau dikeluarkan, walaupun dia mungkin 3 juta tahun jadi gosok dulu di neraka kan gitu, tapi dia pernah ada satu zarrah iman, dia tetap akan dikeluarkan daripada api neraka. Nah kita jangan sampai masuk, itu masalahnya sampai masuk ke sana. Di sana itu 1 hari, di sini itu 1000 tahun. 1000 tahun di sana itu 1 hari di sini. Artinya kita 1 hari aja kan tak cukup, berapa kali lipat umur kita kan?
Nah, ini yang kita takuti. Makanya orang yang ahli la ilaha illallah, orang yang ahli salat itu, ya, makanya tadi diatakan nanti kita akan membahas tentang salat. Ya, bagaimana, dari mana asalnya duhur, kenapa dikatakan duhur, kenapa dikatakan asar, kenapa dikatakan isya, kenapa dikatakan maghrib, kenapa dikatakan subuh. Nah, kita nak jelaskan dari mana asalnya itu. Ya, muqarana urfiyah, muqarana majdubiyah, muqarana tauzaiyah, apa hakikat daripada itu? Yang 5 waktu itu, dari mana keluarnya? Bagaimana keluarnya la salat bila fatihatin, kita akan tahu asal usulnya nanti. Makanya kalau benar salatnya, karena standarnya yaitu adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-salat. Makanya baik salat zahir maupun salat batin. Kalau yang ahli itu, maka dia ahli ini semuanya, maka dia tidak akan melalui sirat itu hanya lebih cepat daripada kedipan mata. Dalam riwayat-riwayat tentang siratal mustaqim, makanya kena ketahui ini 7 siratal mustaqim ini pada diri ini, kena ketahui. Dan nanti prakteknya kita akan ketahui kok. Pada saat takbiratul ihram kita akan nampak Allah nyet, hilang langsung Allah semata-mata yang ada. Pada saat takbiratul ihram, hilang sifat, hilang zat, hilang asma, hilang wujud, yang ada hanya wujud Allah. Makanya Allahu Akbar, sekedip mata langsung nyet. Disitulah kita rasanya mencabut nyawa. Disitulah kita akan nampak kenyataan daripada malaikat maut. Kita mencabut nyawa, itulah malaikat ada kan pada diri hakikatnya kan? Makanya nggak ada orang nak mekek-mekek itu dicabut malaikat maut, itu nggak ada urusan mereka. Orang ahli Allah itu siapa yang berani la ilaha illallah? Ini hakikat la ilaha illallah ini semua. Ada neraka berani? Kira-kira Bapak, neraka itu makhluk kan? Kalau ahli la ilaha illallah yang sudah kembali kepada Allah, berani enggak dia? Makanya kan dalam hadis itu dikatakan oleh Rasul bahwasanya jadi kalimat la ilaha illallah itu ketika dibandingkan dengan alam semesta ini mestinya lebih berat kepada la ilaha. Lah ini kan kenyataannya ini kan dijelaskan lagi oleh la ilaha illallah. 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah, 5 sifat salbiyah, 1 sifat wujud nafsiyah. Lah ini kan menjabarkan ini naftatul wujud. Makanya Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya, ya, maukah kamu katanya ku memberati daripada 80 onta daripada makna ba ini. Karena naftatul wujud awal daripada segala sesuatu. 80 onta itu gambaran. Makanya di dalam Al-Quran, Allah di dalam surat Al-Jumu'ah itu kan ada tuh kan, kama salil, ada kalimat kama salil himari yahmilu asfara. Kama salil himari yahmilu asfara. Jadi mereka itu yang tidak beriman, iman yang bagaimana? Bukan iman yang sak dan wahan. Iman sak dan wahan itu dia cuma tahu namanya, dia orang ragu-ragu. Paham kan? Makanya dia sak dan wahan. Dia imannya iman yang ngambang, iman yang ragu-ragu, iman yang masih mensekutukan, masih nampak selain Allah. Dan itu iman yang wahan. Kenapa? Karena dia tidak tahu kepada apa yang diimani, cuma tahu kabarnya aja, cuma tahu namanya aja, cuma tahu tulisannya saja. Artinya tak sampai kepada hakul yakin. Karena sampai kepada hakul yakin itu butuh ilmu yakin. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kalau sudah ilmunya ada, artinya tahu, ya, kenal, maka dia bagaimana kenalnya? Araftu rabbi bi rabbi, kata dalam hadis qudsi itu, dalam kitab Sirrul Asrar itu ditampilkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, aku kenal dengan Tuhan karena pengenalan Tuhan. Kenapa? Karena af'alnya itu kenyataan keterangan Tuhan, keterangan Allah, perbuatannya keterangan Allah, sifatnya keterangan. Berarti siapa yang kenal Allah? Itulah namanya pujinya qadim ala qadim. Pujinya qadim ala qadim. Ya, pujinya qadim ala qadim kan. Ketika kita memuji, ketika kita menyembah, siapa hakikatnya? Allah. Jadi puji yang muhdas, pujinya yang muhdas kepada yang qadim ini hakikatnya pujinya qadim kepada yang qadim. Dialah zat yang dahulu kepada zat yang
Kenapa? Karena sifatnya, af'alnya yang ada pada diri kita ketika kita berbuat, dari mana asalnya? Daripada zat yang maha rezeki, ya Razzaq, ya Fattah, seperti tadi itu kan, karena kita dengan sifatnya yang di dalam sifat itu ya tetap membawa zat. Makanya ketika kita itu berdoa itu, kalau sudah zat ini disebut, di situ sudah segala sifat ada. Paham kan? Kalau sudah kita menyebut nama zat, maka di situ segala sifat, asmaul husna ke apa, semuanya itu sudah terlingkup kan? Alam semesta itu sudah terlingkup, karena ini namanya zat yang wajibal wujud. Cukup sebetulnya Pak ini kenal Allah daripada keterangan Allah belum Rahman belum Rahim kok. Ya kan? Makanya heran pendakwa aja yang nggak kenal Allah itu gimana ya? Kasus kan? Ngajak kepada Allah tapi nggak tahu mau diajak kemana, kan jadi berantakan Pak, jadi kesasar rame-rame jadinya kan. Loh, ibaratnya kita mau katakan mau milih siapa, tapi nggak tahu kita kepada yang mau dipilih, itu nggak jelas kan. Ya Allah Rabbi, nah, itu analogi makhluk. Tapi kalau kepada Tuhan ini inti. Maka itu ulama katakan di dalam kitab Risalatus Samaniyah, awwalu wajibin alal insan ma'rifatullah, Pak. Ma'rifatul lah, awwalu wajibin alal insan, pertama yang diwajibkan manusia apa? Ma'rifatul. Nah, itu tahulah semua orang itu wajib tuh. Wajibnya bagaimana? Wajibnya awal. Makanya Nabi mendakwakan tauhid ini 13 tahun itu, mendakwakan tauhid dulu Pak, sebelum ada syariat, sebelum ada rukuk sujud, jadi wajibkan rukuk sujud, puasa, haji, itu belum ada. Ini dikenalkan dulu kepada Tuhannya. Sekarang kebalik, orang sudah mengajarkan hukumnya banyak, tapi tidak mengenalkan kepada Tuhannya, cuma dikenalkan namanya saja, sehingga pembahasan tauhid akhirnya karena sudah dari saking asingnya dianggap salah jadinya. Ya kan? Wah itu katanya ada yang ngomong, wah itu lah. Kita itu bukan nak jadi wali, bukan nak jadi apa, itu urusan Allah. Yang penting kita, kalau memang itu ilmu wali, ya kenapa tidak kita kajikan gitu. Ya masalahnya memang, karena memang ya ilmunya wali, mau kita ikut siapa? Coba, ilmunya wali dari siapa? Dari Nabi. Ya memang itu yang kita pelajari. Kita mau ikut siapa? Lini orang kata ya Allah, Ustadz ya kadang nggak jelas. Alat lebih susah ngajarin Ustadz Pak daripada apa? Daripada ngajarin Bapak. Kalau Bapak kan antar ngajarin dia enak kan? Kalau nggak paham tanya. Kalau dia gengsi mau tanya. Dan merasa mengaku ulama sih masalahnya. Ya memang namanya ulama itu macam-macam. Yang ahli fikih aja kan, yang ahli tauhid aslinya nggak semuanya kita harus memahami. Tapi janganlah sampai di sana itu ngapir-ngapir orang, kasihan dia. Karena kata Nabi, orang yang ngapir datang kekafiran itu kembali kepada dirinya sendiri. Faktanya ya memang begitu. Yang dikafirin pada masa yang kenal Allah kok diri yang tertutup nggak tahu Allah kok malam ini yang ngapirin. Faktanya kan nyata kan hadis itu kan, bahwasanya kekafiran itu kembali kepada dirinya kan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal ini mestinya awal wajibin ma'rifatullah. Maka itu Imam Nawawi mengatakan bahwasanya man abdal isma fahuwa kafir, barang siapa yang menyembah nama dia kafir. Nyembah nama aja, semua orang tahu itu masih kafir, kata Imam Nawawi. Jelas ya? Akan ke kamera ya. Ya. Man abdal makna, barang siapa yang menyembah nama iyam fahuwa munafik, dia masih munafik, masih neraka juga kan. Innal munafikina fid darkil, masih di bawah-bawah di neraka tempatnya munafik. Lah kenapa tidak ketemu munafik?
Coba dalam hadis yang sangat masyhur sekali, ya, alamatul munafikin salah di antaranya yaitu adalah ketika berkata dia bohong, dia nyebut Allah tapi tak nampak Allah, dia mengatakan bersaksi kepada Allah tapi dia tidak bersaksi kepada Allah. Bohong nggak? Kita nengok katanya pena, tapi tak ada pena tuh. Kalau kita katakan ini senomen, ya senomen lah. Cuma penglihatan di sini bukan penglihatan batin, bukan penglihatan dahir. Kan Tuhan itu bukan dahir, tapi dia meliputi segala sesuatu. Hakikat daripada kenyataan segala sesuatu, daripada segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu menyatakan kenyataannya zat. Takut bilang zat. Menerangkan kenyataannya Allah. Kan sering itu Pak Ilham tuh berceritakan tentang ini, semuanya cerita Pak Herman itu kan naskah Tuhan, naskah cerita Tuhan kan. Menerangkan kenyataannya Allah semuanya. Makanya Allah katakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun wajah mau kau hempaskan, disitulah wajah. Berarti Tuhan yang nyatakan, makhluk yang gaib. Maka itu di dalam dalam kitab Al-Hikam dinyatakan bahwasanya dahirnya Allah itu nyata pada kebatinan hamba. Coba diontek-ontek kalimat. Syata'illah katakan. Dahirnya Allah nyata pada kebatinan hamba. Maksudnya apa? Pada saat manusia batin, tak nampak lagi dirinya, tak nampak lagi hidupnya, tak nampak lagi kuatnya, tak nampak lagi pendengarannya, tak nampak lagi ilmunya, tak nampak lagi kehendaknya. Maka yang nyata siapa? Yang nyata hidupnya, yang hidup Allah, kehendaknya adalah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ay, tidaklah engkau berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jelas Al-Quran itu, Masya Allah. Dari saking nyatanya Allah. Maka itu di dalam hikmah yang lain, Syahataillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam itu Al-Kaunu. Al-Kaun itu alam semesta ini, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, itu namanya Al-Kaun. Ngerti ya? Al-Kaunu kulluhu dhulumat, alam semesta ini dalam kegelapan. Kenapa dikatakan dalam kegelapan? Karena dia hakikatnya tidak ada, kemudian dia diadakan, dan keadaannya yang sekarang ini adalah keadaan yang fata morgana, keadaan yang fana, ya. Makanya bisa binasa. Makanya kita orang yang beriman bagaimana membinasakan alam semesta ini. Jadi ngalami kiamat. Kiamat itu kan qiyam. Ini kan orang kan kadang bertipu dengan bahasa kan. Kiamat itu yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu, dan seterusnya. Banyak cerita-cerita tentang kiamat kan. Yang ini dialami oleh orang-orang hakikat nih, leburnya nih, watakunul jibalu kal ihnil manfus. Ya. Itu berterbangan beramu, watakunul jibalu kal ihnil manfus. Ya. Jadi semuanya yang dikatakan berantakan dalam bagian hakikat. Artinya hancur kan, kullu syai'in halik illa wajhah, tadi hancur dia. Namanya qiyam. Qiyam, kalau sudah qiyam, maka ini qiyam itu berdiri kan. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Qiyamuhu salat lail, berdiri salat malam. Qiyam itu berdiri. Apa maksudnya berdiri? Zat hanya semata-mata yang berdiri. Loh. Kok tertipu ya kadang-kadang pembahasan kan? Tapi orang umum itu memaksudkan kiamat itu nanti berantakan. Betul berantakan, tapi apa? Kau tidak akan jumpa siapa yang tahu hari kiamat. Kan? Lululantanya. Namun dalam bagian hakikat, seorang hakikat itu mengalami bagian lululanta dalam hakikat itu. Yang dia lebur, dia berterbangan seperti anai-anai. Makanya di dalam salat itu ketika takbir segalanya, kiamat berdiri zat mata-mata. Agak udah tambah bingung aja dia nanti jelasan ini. Ya kan, ini karena nggak umum. Jadi dia menuduh kita menafsir Al-Quran itu sekarang. Ini kenyataannya, bukan nak di luar-luar. Kita nak masuk dalam. Nak luar-luar mana tahu. Masuk dalam baru
tiba masuk dalam baru tahu. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah. Justru yang ya yang kita di sisi lain nggak heran gitu. Namanya juga ya begitulah fenomena. Di mana-mana itu yang suka menyalahkan itu memang orang yang nggak tahu, Pak. Anak kita itu paling doyan tuh nyalahkan kita, padahal dia tuh nggak tahu tuh. Orang menyalahkan itu bukan berarti orang itu salah dan kita benar. Belum tentu. Bahkan kebanyakan orang yang tidak tahu itu kagetan dia. Wah ini kenapa ya? Wah ini kenapa? Kenapa dia? Karena nggak tahu. Kalau tahu ya nggak begitu. Makanya bawaannya tenang kan? Oh iya wes, orang opo-opo. Pasti gitu kan? Orang opo-opo situ mekek-mekek kan. Tapi alangkah kasihannya lah situ nih. Masya Allah. Yang mengatasnamakan ulama, yang mengatasnamakan apa, tapi ternyata dibawa kemana orang? Tak tahu tujuan kan? Nyupir bapak ikut di belakang, ya nabrak lah, kan? Ya balik bensin kan, mogok tengah jalan, tak sampai ke tujuan. Kenapa? Gara-gara supir tak tahu Lah masa bapak mau ikut supir yang tak tahu tujuan? Jalan. Nah ini jangan sampai seperti ini nih. Jelas ya? Ada yang nak ditanya? Kasih waktu 4 menit. Ya. Mungkin ada yang kurang jelas dalam keterangan ini, nak diperjelas lagi. Ya. Kurang paham, nak dipahamkan lagi. Ya, masih 4 menit nih. Kita lebihkan 5 menit. Insyaallah. Ilmu hakikat itu dari dalam. Kalau syariat kan kita baca, habis itu kita ceritakan lagi, ceramah lagi. Jadi dongeng kan? Tapi ilmu hakikat itu kita dari dalam, karena kita merasakan, karena kita mengalaminya, karena kita berasal daripada kenyataan. Itu yang kita saksikan, itu yang kita ceritakan. Dipadukan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang bunyinya ayat-ayatnya kan gitu kan. Makanya untuk membahas hakikat, kalau tidak ahli di bidang hakikat ini, ya dia nggak bisa Pak menjelaskannya, nggak bisa, kerepotan. Memang ada yang sudah bisa merasakan tapi tidak mampu membahasakan, ada. Ya, makanya yang sempurna, yang itu, ya semua nabi-nabi itu dikasih sifat kalam, itu sempurna. Kecuali Nabi Musa, karena pelat kan pernah kena api bakar apa itu kan, Fir'aun tuh. Ya, makanya minta Harun dijadikan nabi sebagai penerjemah. Ya, semua intinya semuanya itu dikasih kecakapan kalam. Kalau sudah apa yang dirasakan diceritakan kan enak Pak. Sama seperti ini. Bapak pernah datang ke Penyengat. Bapak tidak akan fasih menceritakan tentang Penyengat kalau Bapak hanya membaca di buku. Tidak akan sepasih orang yang pernah dari sana bercerita tentang apanya, sejarahnya, ketemu dengan ini, makamnya ini, makamnya ini, makamnya ini. Leluasa kita berbicara kan? Apa perlu buku? Ya nggak perlu buku Pak. Tinggal kita ngeblak aja ngomong kan, ini, karena kita mengalaminya, pasah dan nggak ada hambatan berbicara. Tapi kalau cuma kita baca buku, dikira-kira aja, dirasa-rasa aja, ya namanya apa namanya, dillun mudillun, sesat dan menyesat. Ya banyak dia sendiri tak sampai, orang nggak diceritakan, ini kan sama-sama bingung kan, jadi bingung kuadrat jadinya. Itulah. Makanya dikatakan oleh ulama dillun mudillun. Jadi sesat dan menyesatkan. Orang nggak tahu kok cerita itu. Lah ini kalimat dillun mudillun ini dipasangkan ke saya. Tapi alhamdulillah lah. Itu katanya dillun mudillun, katanya dia sesat dan menyesatkan. Di negara-negara bilang ba adalah zat. Zatullah. Gak ngerti, dia menghukumi fikih, hanya butuh keterangan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada pertanyaan, kalau waktu kita sudah cukup, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman yang mau nyimak video ini, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tidak pada tempatnya. Memang saya
ketawa maksudnya biar rileks, bukan saya ngenyek, bukan saya apa, tapi memang saya awalnya itu memang benar-benar tidak yakin kalau teman-teman para ustadz-ustadz yang protes itu tidak tahu, karena mondoknya dia lama dan kitab-kitab itu memang saya tahu mereka itu alim betul, sehingga saya tidak yakin kalau dia tidak paham tentang ini. Tapi nyatanya ternyata tidak kan, sehingga utusannya datang minta saya untuk menjelaskan lagi. Saya nggak bisa menjelaskan ini. Ya oke, kalau begitu tunggu aja nanti. Tak cukup kan, dia nggak bisa menceritakan sama teman-temannya, ya karena nggak merasakan apa yang saja. Untuk mengulangi cerita saya nggak akan bisa. Ya memang nggak mengalaminya kan, kerepotan. Nah itulah yang terjadi. Akhirnya dia ngomong bahwasanya ya udah sampaikan dakwah juga sama ustaz-ustaz, dan masukkan sama kiai-kiai. Jangan anggap kami ini alim-alim. Saya lillahi ta'ala memang menganggap mereka itu alim, nggak pantas saya menggurui mereka. Ya. Jadi itu kan lahan dakwah sampean juga ujungnya ngomong kayak gitu juga kan. Tapi tetap minta penjelasan saya. Ya monggo. Ya takdir Allah juga saya harus menjelaskan ini lebih detail kan daripada yang waktu video pertama itu. Demikian kepada hadirin dan hadirat semuanya juga, saya ketika ada khilafan dan kesalahan disengaja maupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan memang ini keluar daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan keluar daripada keinginan saya dan nafsu saya. Ya, insyaallah akan lebih dipahami. Amin Allahumma. Itu yang terpenting. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.